Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Noi di sini dan sekarang kita akan membahas mengenai rumus kimia. Tapi sebelum itu kamu harus udah paham dulu mengenai konsep mol. So, buat kamu yang belum tahu mengenai konsep mol itu apa, kamu bisa cek video di sini dan setelah itu baru kita ikuti video mengenai rumus kimia. Check this out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Noi, dan kali ini kita akan membahas mengenai rumus kimia. Rumus kimia itu pada dasarnya merupakan perbandingan atom-atom dalam suatu senyawa yang sama. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, kalian harus paham dulu mengenai konsep mol. Nah, untuk video mengenai konsep mol ada di atas ini ya. Oke, nah jadi rumus kimia itu apa? Rumus kimia itu sebenarnya penting banget. Kenapa penting? Karena rumus kimia itu sama seperti kamu sedang mengenal teman-teman kamu, di mana teman-teman kamu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika mereka memiliki karakter yang berbeda, kamu pasti pengen mengidentifikasi mereka. Nah, kalau di kimia, kamu tuh bisa mengidentifikasi dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu, baru deh kamu bisa menemukan berapa sih atau siapa sih strukturnya, bagaimana sih strukturnya, siapa sih namanya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 subbab yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, subbab mengenai penentuan rumus empiris. Yang kedua, rumus molekul. Yang ketiga, mengenai rumus hidrat atau senyawa hidrat. Untuk kali ini kita membahas tentang penentuan rumus empiris terlebih dahulu. Nah, rumus empiris itu dapat ditentukan berdasarkan presentase massa molar unsur-unsur yang membentuk senyawa tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan persentase dari massa molar unsur-unsur tersebut? Nah, caranya dengan kita membandingkan massa molar dan perbandingan mol dalam unsur tersebut. Masih ingat nggak cara mencari mol? Jangan lupa ya, salah satu cara mencari mol dari sisi massa adalah dengan massa per mR. Jangan lupa nih, ada di video bagian konsep mol. Oke, nah untuk lebih lanjut kita bahas dulu beberapa soal mengenai rumus empiris. Soal yang pertama yaitu suatu sampel senyawa mengandung 27 gram unsur aluminium dan 24 gram unsur oksigen. Tentukanlah rumus empirisnya jika diketahui ArAl sama dengan 27 dan oksigen sama dengan 16. Kemudian soal yang kedua yaitu suatu senyawa hidrokarbon memiliki komposisi zat 80% dan karbon adalah 20%. Maksudnya 80% karbon dan 20% unsur hidrogen. Tentukan rumus empirisnya jika ARC adalah 12 dan AR hidrogen adalah 1. Oke, nah kita bahas dulu soal yang pertama. Soal yang pertama ini, jadi jangan lupa dulu untuk cara mencari mol yang sebelumnya ya. Di sini kita disuguhkan dua unsur, ada unsur aluminium dan oksigen. Nah, masing-masingnya kita cari molnya terlebih dahulu. Yang pertama dari mol aluminium, berarti 27 gram dibagi dengan 27 gram per mol. Gram per mol di sini merupakan satuan dari mR. Kemudian kita cari molnya oksigen yaitu 24 per 16 gram per mol, yaitu 1,5 mol. Barulah kita bandingkan antara kedua mol tersebut, mol Al dengan mol oksigen, yaitu 1 banding 1,5. Kalau kita kecilkan atau sama-sama kita bagi 0,5 di sini, maka kita akan mendapatkan angka 2 banding 3. Nah, barulah kita dapat mendapatkan rumus empirisnya yaitu Al2O3. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ada senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon. Hidro itu air dan karbon itu karbon. Berarti terdapat dua unsur di sini, ada hidrogen dan karbon. Dengan komposisi dalam soal tersebut adalah 80% karbon dan 20% hidrogen. Nah, sebelumnya kita anggap saja bahwa massa mereka di sini adalah total 100 gram. Jika kita anggap massa total mereka adalah 100 gram, maka karbon di sini adalah 80 gram dan hidrogen adalah 20 gram. Sekarang kita tentukan lagi mol dari masing-masingnya. Berarti kita cari mol C dan mol hidrogen. Caranya sama seperti yang pertama, yaitu tinggal kita bagi saja gram bagi AR. Sehingga kita dapatkan 80 per 12 dan 20 per 1. Nah, kalau kita kecilkan, dapatnya 20 per 3 banding 20. Dalam hal ini kakak kalikan 3 kedua-duanya. Jadi kalau kita kali 3, 20 banding 20 banding 60. 20 banding 60, kalau kita kecilkan hasilnya adalah 1 banding 3. Kalau 1 banding 3 berarti rumus empiris dari senyawa hidrokarbon ini adalah CH3. Sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua.
Subbab kedua ini kita membahas mengenai rumus molekul. Nah, rumus molekul itu kita biasanya menggunakan rumus empiris terlebih dahulu dan massa molar relatifnya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita kerjakan dulu beberapa soal berikut ini. Suatu senyawa dengan MR-nya 46 gram per mol mengandung massa senyawa 52,14% karbon, 13,03% hidrogen, dan 34,75% oksigen. Ditanyanya, tentukan rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui AR-nya adalah sekian. Oke, sekarang kita cek lagi soal yang kedua. Soal kedua katanya ada suatu senyawa hidrokarbon, MR56, mengandung 24 gram unsur karbon dan 4 gram unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul jika AR-nya sekian dan sekian. Oke, sekarang kita kerjakan dulu soal nomor 1. Ingat, rumus molekul memerlukan rumus empiris. Jadi step pertamanya diperlukan mencari rumus empiris terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, berarti di sini kita anggap juga bahwa persentase komposisi itu dianggap 100 gram. Jika 100 gram artinya terdapat 52,14 gram karbon, 13,03 gram hidrogen, dan 34,75 gram oksigen. Artinya, jika kita mau mencari mol dari masing-masing unsur tersebut, tinggal kita bagi saja mereka dengan AR-nya. Caranya seperti ini. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita dapatkan hasilnya adalah 4,34, 13,03, dan 2:2,17. Jika soal seperti ini, kalian bisa bagi dengan angka terkecilnya. Kalau kita bagi mereka semua dengan angka 2, kurang lebih kita akan mendapatkan angka bilangan bulat sederhananya 2:6:1. Nah, rumus empirisnya berarti di sini kita dapatkan C2H6O. Ini baru rumus empirisnya. Sekarang baru kita cari step yang kedua, yaitu mencari rumus molekul. Ingat, rumus molekul memerlukan rumus empiris dan MR-nya. Jadi, data MR di sini diperlukan. Katanya, C2H6O itu adalah 46 gram per mol. C2H6O kita sudah dapatkan dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan MR-nya adalah terdapat dari data di soal. Nah, dari sini kita masukkan masing-masing AR-nya. Jadi, rumus empiris adalah rumus tersederhana dari rumus molekul. Sedangkan rumus molekul itu bisa kali lipatnya dari rumus empiris. Jadi rumus empiris dikali N sama dengan MR-nya. Dari sini barulah kita masukkan AR dari masing-masing. Ada C2H6O, berarti ada 2 kali ARC, 6 kali ARH, dan 1 kali ARO. Dikali N sama dengan total MR adalah 46. Jika kita total, hasilnya adalah 2 kali 12, 6 kali 1, dan 1 kali 16 N. Jika kita jumlahkan hasilnya 46N. Berarti 46 sama dengan 46N. Artinya di sini N sama dengan 1. Berarti rumus empiris dan rumus molekulnya yaitu sama-sama C2H6O. Bagaimana jika berbeda? Jika berbeda kita cek di soal yang kedua. Soal yang kedua ini katanya ada senyawa hidrokarbon, MR-nya 56, 24 gram unsur karbon, dan 4 gram unsur hidrogen. Tentukanlah rumus molekulnya. Jadi, step yang pertama tetap kita harus mencari rumus empirisnya dengan cara membandingkan mol-molnya. Dan mol C dan mol hidrogen jadinya seperti ini. Kita cari perbandingannya 1:2. Artinya rumus molekul adalah CH2. Ini baru rumus empirisnya. Sekarang kita cek bagaimana mencari rumus molekulnya. Katanya CH2 itu memiliki MR sebesar 56 gram per mol. Barulah berarti kita buat CH2N sama dengan 56. Dari sini kita masukkan AR-nya masing-masing. 12 ditambah 2 kali 1 dari hidrogen dikali N sama dengan 56. Hasilnya 14N, di mana N sama dengan 4. Berarti rumus molekulnya tidak sama seperti rumus empirisnya. Jadi di sini CH2 tutup kurung 4. Berarti C kali 4, H2 kali 4. Hasilnya adalah C4H8. Sampai sini saya harap kalian semua paham ya. Inilah cara mencari rumus molekul dari rumus empiris. Kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu rumus hidrat atau senyawa. Nah, hidrat itu apa sih? Jadi, molekul padatan atau kristal yang mengandung air itu yang disebut dengan molekul hidrat ketika dia sedang mengikat air. Misalnya, dari MgSO4 8H2O, jadi di tengah-tengah ada titik ya, MgSO4 titik 8H2O. Artinya, ada magnesium sulfat yang sedang mengikat 8 molekul H2O. Nah, jadi penulisan senyawa hidrat itu dengan cara rumus senyawa kristalnya titik X H2O. Ada berapa molekul H2O yang diikat oleh senyawa kristal tersebut.
Nah, jadi bagaimana sih cara untuk mendapatkan senyawa hidrat, atau bagaimana cara kita menghitung molekul air dari suatu senyawa hidrat? Caranya adalah dengan penentuan jumlah molekul hidrat yang terikat dilakukan dengan cara memanaskan senyawa hidrat tersebut sampai dengan menjadi senyawa anhidrat. Senyawa anhidrat adalah senyawa hidrat yang sudah tidak mengikat air lagi. Nah, ketika kita melakukan pemanasan, akan terjadi penguapan air. Makanya, senyawa hidrat akan berubah menjadi senyawa anhidrat. Nah, selisih dari senyawa hidrat menjadi senyawa anhidrat itulah air yang teruapkan, atau sebelumnya air tersebut terikat dalam senyawa kristal atau senyawa kristal yang ada sebelumnya. Nah, jadi untuk memahami lebih lanjut mengenai rumus rumus hidrat, jadi kita kerjakan dulu soal yang pertama ini. Oke? 1 gram natrium sulfat hidrat sebanyak 27 gram dipanaskan menghasilkan 18 gram natrium sulfat anhidrat. Tentukan jumlah molekul air yang terikat pada gram natrium sulfat hidrat jika diketahui MR-nya sekian dan MrH2O-nya sekian. Oke, sekarang kita kerjakan dulu ya dari soal yang berikut ini. Nah, jadi dari sini reaksinya kita bisa tentukan. Reaksinya adalah Na2SO4X H2O, di mana kita masih nggak tahu berapa banyak molekul H2O yang sebelumnya terikat sama si natrium sulfat ini. Ketika dia dipanaskan, maka Na2SO4 dan H2O-nya akan terpisah. Tapi berapa banyak H2O-nya kita perlu tahu, kita yang mencari tahu di sini. Nah, selisihnya berarti kita untuk mencari massa airnya, berarti kita kurangkan massa natrium sulfat hidrat dikurangkan natrium sulfat anhidrat yang sudah tidak mengikat air. Tadinya 27 gram menjadi 18 gram. Berarti massa H2O-nya adalah 9 gram. Nah, dari 9 gram ini barulah kita bandingkan mol Na2SO4 dengan mol H2O. Nah, karena mereka ini adalah senyawa, berarti kita bagi mereka dengan MR. Masih ingat ya, mengenai MR sama AR bedanya apa? Ada di video sebelumnya. Kemudian kita bandingkan, berarti 18 gram, Na2SO4 18 gram ya, yang sudah jadi anhidrat, dibagi MR-nya Na2SO4, dan H2O-nya 9 gram dibagi MR-nya H2O. Hasilnya adalah 0,127 dibagi 0,5. Nah, kalau angkanya jelek seperti ini atau tidak bulat, kalian bisa bagi dengan angka terkecilnya. Berarti 0,127 dibagi 0,127 dan 0,5 dibagi 0,127. Nah, kita dapatkan kurang lebih 1:4. Berarti terdapat 4 molekul H2O yang sebelumnya terikat dengan Na2SO4. Bisa juga kamu buat bagaimana caranya si senyawa kristal itu menjadi 1 mol, supaya karena kita di sini hanya mencari berapa molekul air, seperti itu. Oke, ini adalah video tentang rumus kimia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Nah, gimana? Udah mulai ngerti mengenai rumus kimia? Jadi, rumus kimia itu yang penting banget selayaknya kamu mengenal teman kamu sendiri. Kamu harus tahu namanya siapa, ya kan? Nah, kalau kamu mendapatkan informasi tambahan dari video ini, jangan lupa klik suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini untuk dapetin informasi mengenai pembelajaran kimia lainnya. Bye-bye!